Sobat, hari ini kita jalan-jalan aja ya sambil sedikit berbagi kasih. Semoga bermanfaat dan sehat selalu dan tidak kurang sedikit apapun ya. Jadi hari ini Inong ingin sedikit bercerita tentang istri bekerja untuk suami gitu ya. Dan yang suami malas ibaratnya. Jadi untuk apa kalau punya suami, ibarat kata istri yang menghidupi suami gitu ya. Jadi mana hak dan kewajibannya menjadi seorang suami gitu ya. Kalau toh emang suami ibarat kata jadi kepala rumah tangga ataupun imam, dan disitulah dia harus bertanggung jawab. Bukannya si istri itu bekerja untuk suami dan menghidupi dan mencukupi kebutuhannya setiap hari gitu ya. Jadi dosa inilah gitu ya yang Allah tidak suka dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa seorang suami yang istrinya bekerja untuk menghidupi seorang suami gitu ya. Jadi tulang punggung dan imamnya dalam rumah tangga itu adalah suami. Sekecil apapun dan sebesar apapun, kita harus ada niat untuk memberi nafkah gitu ya. Ya bukannya kebalik gitu ya. Walaupun untuk zaman sekarang itu yang dimayoritaskan bekerja itu ibaratnya gampang untuk mencari pekerjaan adalah seorang istri itu ya, ibarat kata perempuan. Tapi tidak harus seperti itu. Kita harus tetap berusaha sampai di mana gitu ya. Allah pun tidak akan membiarkan seorang lelaki ataupun seorang imam dalam rumah tangga dia berusaha, tapi pasti gitu ya. Kalau memang dia mau berusaha dan niat untuk keluarga, pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Ya bukan dalam arti mentang-mentang istrinya bekerja kita duduk leha-leha. Dan setelah di rumah pun kita tidak mau membantu pekerjaan apa yang pernah dikerjakan oleh sang istri di rumah. Jadi tolonglah untuk para suami gitu ya. Inong tidak mencat ataupun apa gitu. Jadi yuk kita buktikan gitu ya kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai seorang suami, memberi nafkah, melindungi, mengayomi, menjunjung gitu ya, menjaga nama baik keluarga, dan kita menasehati terhadap istri kita di jalur yang benar itu ya, di jalur Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukannya istri bekerja mentang-mentang sudah ada perkataan susah untuk mencari kerjaan laki-laki. Ya kalau toh emang kita tidak berusaha, wanita itu ibarat kata sudah lelah gitu ya, wajiblah kita jaga, kita senangi, kita bahagiakan hatinya, karena dia sudah rela untuk meninggalkan kedua orang tua demi kita gitu ya, ibarat kata demi suami. Tapi setelah menjadi suami gitu ya, kita dianggap suami oleh istri kita, terus kita melahirkan anaknya, terus merawat kita, membesarkan anak kita, dan setelah itu kita dipekerjakan oleh seorang suami gitu ya untuk menghidupi suami kita gitu ya. Sedangkan yang kita jadikan dianggap suami dan dianggap nomor satu dalam rumah tangga, dan kita pun rela untuk meninggalkan kedua orang tua, kita malah dijadikan tulang punggung gitu ya. Di mana gitu ya letaknya seorang ibu. Tapi kalau toh emang kita balikan dengan posisi seperti ini, laki-laki ibarat kata jadikanlah perempuan untuk sesaat. Betapa susahnya itu ya, sudah melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan. Aduh ini anak, aduh astagfirullahaladzim. Jadi Inong sarankan ya, jangan lelah untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki. Yang penting kita niat baik dan jujur terbuka terhadap istri. Insya Allah Allah juga akan memberikan jalan yang terbaik dan memberikan rezeki yang baik untuk keluarga dan agama gitu. Jadi kita buktikan terhadap istri
bahwa kita itu menjadi seorang kepala rumah tangga, imam kita yang dijadikan nomor satu oleh istri kita. Jadi kita harus membuktikan semangat kita untuk mencari nafkah, untuk menafkahi anak kita, istri kita. Karena di belakang kerja usaha kita itu ada yang menunggu, adalah istri kita, bukan istri yang kita jadikan tulang punggung. Dan kita sebagai seorang suami, kita cuma duduk leha-leha dan tidak berpikir, ibarat kata sudah tidak mau hanya mendengarkan ucapan dari orang lain bahwa laki-laki itu sekarang itu susah untuk mencari pekerjaan. Kalau toh kita tidak ada niat untuk mencari pekerjaan ataupun berusaha, ya mana mungkin kita dapat, gitu ya. Apakah kita tidak malu? Apakah tidak risih? Ibarat kata sekarang itu dunia terbalik gitu ya, kayak di TV gitu, kayak si Akum, si Aceh, si Ido gitu. Jadi suami yang mengurus rumah tangga, sedangkan istri yang mencari nafkah. Wanita itu lemah, wanita itu terbuat dari tulang rusuk, tapi bisa mencari nafkah dan untuk menafkahi suami. Apakah kita tidak malu gitu ya? Seorang suami yang gagah perkasa, yang kuat, yang dianggap menjadi imam, menjadi ibarat kata kepala rumah tangga, tapi dalam segi mencari nafkah itu kalah dengan semangatnya oleh istri gitu ya. Jadi tolonglah gitu ya. Inong hanya di sini akan mengingatkan aja gitu, untuk para suami. Yuk kita semangat, kita ikhlas menjalankannya. Dan kita pun harus meminta doa terhadap istri kita, anak kita. Dan kita itu satu langkah keluar menuju itu kita tujuan baik untuk mencari nafkah dan untuk menghidupi keluarga kita. Insya Allah, Allah pun akan meridhoi niat dan tujuan kita. Yang penting kita mau berusaha, kita mau kerja keras. Sekecil apapun, kita sebagai kepala rumah tangga, kita harus ada pertanggungjawaban. Karena disitulah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah istri yang bekerja untuk menghidupi seorang suami. Jadi sekali lagi Inong tidak menjat untuk para suami ataupun siapa. Di sini Inong hanya sekedar berbagi. Mudah-mudahan para suami di luar sana tidak ada yang seperti apa yang Allah benci dan apa yang Allah murka terhadap kelakuan seorang suami. Jadi Inong di sini mudah-mudahan cerita Inong ini sedikit bermanfaat dan bisa membuka hati pikiran untuk para suami. Dan dibalik seperti itu juga seorang istri tidak harus merendahkan dan mengekang seorang suami, karena disitulah letaknya kita harus saling memberi support dan memberi dukungan terhadap seorang suami agar suami itu menjadi yang lebih baik di jalan Allah untuk anak dan keluarga kita gitu ya. Mungkin Inong tidak panjang lebar, Inong akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam duhai.